Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Beta Terapi. Kali ini kita akan membahas tentang terapi alternatif komplementer. Jadi, apa sih pengertian dari terapi alternatif komplementer itu? Terapi komplementer merupakan terapi yang digunakan sebagai pelengkap terapi medis konvensional. Jadi dokter biasanya akan merekomendasikan jenis terapi komplementer yang sesuai dengan kondisi medis yang dialami pasien. Namun, terapi komplementer bukanlah pengobatan alternatif karena tidak bisa menggantikan pengobatan konvensional. Terapi komplementer justru digunakan sebagai pendukung pengobatan yang bertujuan untuk membantu pasien agar merasa lebih baik atau mengatasi efek samping yang muncul akibat pengobatan konvensional. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis terapi komplementer yang sejauh ini telah dikembangkan dan digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional. Berikut ini adalah berbagai jenis terapi komplementer yang mungkin direkomendasikan oleh dokter. 1. Akupuntur. Akupuntur merupakan pengobatan tradisional Tiongkok yang telah digunakan selama ribuan tahun. Terapi ini dilakukan dengan menusukkan jarum halus ke titik-titik tertentu pada kulit, atau disebut juga titik akupuntur. Proses itu dilakukan untuk membantu proses penyembuhan penyakit. 2. Akupresur. Akupresur merupakan teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Teknik ini mirip dengan akupuntur, tetapi tidak menggunakan jarum. Akupresur memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta membuat tubuh menjadi rileks. Akupresur telah digunakan sejak ribuan tahun lalu di Tiongkok. Akupresur dilakukan dengan cara memberikan tekanan di bagian tubuh tertentu menggunakan siku, tangan, atau alat bantu khusus, tetapi tidak menggunakan jarum. Oleh karena itu, akupresur seringkali dinamakan akupuntur tanpa jarum. 3. Hipnoterapi. Hipnoterapi atau terapi hipnosis kini banyak dimanfaatkan sebagai metode pengobatan. Hipnoterapi bekerja dengan cara memasuki alam bawah sadar seseorang, lalu memberikan sugesti tertentu untuk membantu proses penyembuhan. Terdapat banyak anggapan tentang kegunaan hipnoterapi, tetapi di dunia medis, hipnoterapi dapat dijadikan sebagai terapi alternatif atau tambahan untuk mengatasi keluhan atau masalah kesehatan tertentu. 4. Bekam. Terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktekkan sejak ribuan tahun silam. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu, seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit di atas berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. 5. Meditasi. Meditasi termasuk dalam salah satu jenis terapi komplementer yang telah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan psikologis. Terapi ini dilakukan dengan memusatkan perhatian untuk menciptakan perasaan tenang dan meningkatkan energi. Ada banyak cara untuk bermeditasi, mulai dari mengatur napas, menjernihkan pikiran, memfokuskan perhatian pada satu objek, menggunakan teknik fisik seperti yoga atau tai chi. 5. Obat herbal. Obat herbal adalah bagian dari pengobatan tradisional yang memiliki sejarah panjang. Menurut World Health Organization, pengobatan tradisional terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan praktik berdasarkan teori, keyakinan, serta pengalaman dari budaya yang berbeda-beda. Pengobatan tradisional terkadang memiliki penjelasan ilmiah, tetapi ada pula yang tidak punya bukti ilmiah apapun. Obat alami ini dapat digunakan untuk menjaga kesehatan, pencegahan, diagnosis, hingga pengobatan penyakit fisik ataupun mental. Nah, gimana teman-teman semuanya? Sudah jelaskan dengan apa yang dimaksud dengan terapi komplementer dan juga dengan terapi-terapinya apa aja? Kalau belum jelas bisa tulis komentar kalian di bawah biar nanti kita jelaskan secara lebih detail. Terapi komplementer adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai sebagai pendamping terapi konvensional medis. Dalam pelaksanaannya terapi komplementer dapat dilakukan bersamaan dengan terapi medis.
Penelitian membuktikan bahwa terapi komplementer dapat menjadi solusi untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan bahkan dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Terapi ini lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan obat modern dengan bahan kimia. Namun terkadang terdapat juga pasien yang menggunakan pengobatan tradisional atau komplementer tetapi tidak mendapatkan kesembuhan sesuai harapan bahkan menjadikan penyakitnya lebih parah. Untuk itu perlu dipahami tentang pemanfaatan terapi komplementer karena meskipun pengobatan komplementer relatif lebih aman namun bukan berarti tidak menimbulkan risiko. Baik teman-teman, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.